Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimana-mana berada, semoga selalu diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari COVID-19. Dan terima kasih pula masih selalu mendukung channel kami ini, walaupun kami kadang jarang mengupload video. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan berbagi tentang 4 golongan manusia jika ditinjau dari kebahagiaannya di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. 4 golongan itu adalah yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Golongan yang pertama adalah sa'idun fid dunya. Dia adalah orang yang paling bahagia di dunia, orang yang memiliki kekayaan yang melimpah di dunia, serba ada, hidupnya tidak susah, kebahagiaan dimanapun selalu ia dapatkan, pangkat dan jabatannya tinggi, keturunannya banyak mungkin, dan seterusnya. Jadi tampak kehidupannya di dunia, dia adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, orang yang paling senang. Dengan serba ada yang ia miliki, apapun yang ia punya ada, apapun yang ia mau ada, apapun yang ia kehendaki ada. Akan tetapi wasaqiyun fil akhirah, ternyata di akhirat kelak dialah orang yang paling sengsara, dialah orang yang paling sedih, dialah orang yang paling merugi. Padahal tadi kehidupannya di dunia, ia merupakan orang yang serba ada. Ketika ada kebutuhan yang ia mau ada, hartanya banyak, pangkat dan jabatannya tinggi. Lalu apa yang menyebabkan dia ketika di akhirat nanti justru menjadi orang yang paling merugi, justru menjadi orang yang paling sengsara? Rupanya hartanya yang banyak tadi, pangkat dan jabatannya yang tinggi tadi, atau kebahagiaan dunia yang melimpah tadi yang ia miliki, justru ia tidak membuatnya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuatnya menjadi dekat kepada agama. Harta yang banyak yang ia punya, justru ia tidak pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan pangkat dan jabatannya, tidak lantas ia menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga serba kebahagiaan yang ia punya di dunia tadi seolah-olah itu hanyalah kesia-siaan semata saja, hanya kesia-siaan saja. Olehnya itu, sikap seperti ini sebaiknya dihindari. Lalu yang kedua, siapa yang disebutkan berdasarkan ciri bahagia di dunia maupun di akhirat? Yang kedua adalah saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua,
dia yang kehidupannya di dunia serba kekurangan, dia yang kehidupannya di dunia serba kurang, membutuhkan ini harus dia cari, seolah-olah dialah yang paling sedih, dialah yang paling sengsara di dunia ini. Dia mau makan harus berusaha banting tulang, peras keringat dan seterusnya. Dia mau minum pun seperti itu. Dia mau mencapai kebahagiaan saja, dia harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Dia harus bersusah payah dengan usaha yang maksimal dibandingkan dengan orang yang pertama tadi, yang kehidupannya di dunia apapun yang ia mau, apapun yang ia kehendaki langsung terpenuhi. Dia tidak. Dia harus berusaha keras, dia harus berusaha maksimal untuk memperoleh kebahagiaan itu, untuk mencapai kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di akhirat kelak dia menjadi sa'idun fil akhirah, orang yang paling bahagia di akhirat nanti. Loh, kenapa? Padahal di dunia dialah orang yang paling sengsara. Di dunia dia orang yang serba kekurangan. Mau apa-apa saja harus berusaha semaksimal mungkin, peras keringat dan seterusnya. Barangkali di antara sebabnya, dengan serba kekurangan yang ia punya tadi, ia syukuri dengan sebaik-baiknya, ia jalani dengan sebaik-baiknya, penuh dengan rasa kesabaran yang tinggi. Dalam hal ini, setiap ia ingin mencapai kebahagiaan, selalu dihadirkan Tuhan dalam setiap perbuatannya. Ia selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha yang ia punya. Berusaha pun, ia selalu mengingat bahwa ada kaidah beragama yang mengatur, ada aturan-aturan agama yang ia tempuh, sehingga kebahagiaan yang ia capai mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usahanya ia betul-betul menghindari yang namanya larangan dalam memperolehnya. Apakah dengan cara curang, ia tidak kerjakan. Jadi dia bersyukur, dia berusaha, lalu kemudian tawakal atau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi semua kebutuhannya di dunia. Sehingga ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kehidupannya dunia menjadi orang yang sengsara, tetapi ketika tiba di akhirat nanti, justru dialah yang menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Lalu kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Yang ketiga ini yang paling jelek. Kenapa? Sakiyun fid dunya, kehidupannya di dunia sudah menjadi orang yang paling sengsara. Kehidupannya di dunia sudah menjadi orang yang paling serba kekurangan, orang yang paling rugi, dan seterusnya, tidak punya apa-apa. Ketika tiba di akhirat nanti, dia juga yang paling sengsara, dia juga yang paling merugi, dia juga orang yang paling rugi. Lalu kira-kira apa sebabnya? Barangkali di antara sebabnya adalah bahwa serba kekurangannya di dunia, serba kesengsaraannya di dunia tidak mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan ia dekat dengan agama,
tidak menjadikan ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serba mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Ya Tuhan, kenapa si fulan dia jarang sholat, saya rajin sholat, tetapi rezekinya dia selalu melimpah sementara saya tidak. Dengan kondisi ini akhirnya mengantarkan kepada dirinya untuk malas beribadah. Si fulan saja dia jarang sholat, banyak rezekinya, mending saya seperti dia saja. Akhirnya dia ikut si fulan tadi. Semangat beribadahnya kurang dibandingkan dengan orang yang kedua tadi. Kehidupan di dunia memang sengsara, tetapi dengan kesengsaraan itu dia syukuri, meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini tidak. Dia sengsara, dia tidak syukuri, dia tidak sabar, dia tidak melakukan usaha maksimal, malah kerjanya hanya mengeluh. Ujung pangkalnya apa? Mengantarkan dia kepada proses malas beribadah. Bahwa ternyata Tuhan tidak sayang sama saya. Faktanya si fulan jarang sholat, tetapi rezekinya banyak. Sementara saya rajin sholat, rezeki saya sedikit dan seterusnya. Sehingga ia malas beribadah. Ia tidak melakukan lagi amalan-amalan yang seharusnya diperintahkan oleh agama. Sehingga ketakwaannya kepada Tuhan menurun, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh. Maka inilah yang menyebabkan dia menjadi orang yang merugi di dunia. Di akhirat pun demikian, dia menjadi orang yang sangat merugi. Sudah sengsara di dunia, lebih sengsara lagi di akhirat. Lalu yang keempat siapa? Nah, ini yang sepantasnya paling bagus, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling beruntung di dunia, dia juga orang yang paling beruntung di akhirat, orang yang paling bahagia di akhirat. Di dunia hartanya melimpah, di dunia hidupnya serba mewah, di dunia hidupnya serba ada, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti juga dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin. Lalu di antara sebabnya apa? Harta yang ia punya yang banyak tadi, kehidupannya yang serba ada, kehidupannya yang serba mewah, lantas tidak membuat ia melupakan saudara-saudaranya. Kedekatan kepada saudaranya semakin tinggi, begitupun kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia makin giat beribadah. Makin banyak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin tinggi. Sehingga hal ini menyebabkan dia menjadi orang yang paling beruntung. Di dunia sudah beruntung, di akhirat pun juga sudah beruntung. Menjadi orang yang paling beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Akhirnya apa? Bahwa kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang hidupnya di dunia ini hanya sesaat saja, dan di dunia ini hanyalah senda gurau saja, tempat persinggahan kita yang sementara saja. Kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat kecil sekali. Sehingga marilah kita selalu berusaha untuk mewujudkan cita-cita kebahagiaan akhirat kita.
pun tidak melupakan bahwa di dunia kita harus mengejar kebahagiaan itu. Tetapi lebih dari itu, kebahagiaan dunia sebagai penyemangat saja untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Dalam hal ini, di dunia saja kalau kita bahagia, kita sudah merasa tenang, merasa senang, hati pun tenang. Lalu bagaimana kemudian ketika di akhirat nanti yang menjadi tempat abadi kita, yang menjadi tempat selama-lamanya kita ketika kita telah wafat, ketika kita telah meninggal. Olehnya itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, kita selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bekerja atau tidak. Jangan sesekali kita lupakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Lalu kemudian kita gunakan setiap perbuatan kita, setiap kegiatan kita di dunia ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika tiba hari penghisaban nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Kami kira ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari kami pribadi, dan kalau ya ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.